Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang keluarga dan topiknya adalah menyiapkan warisan. Saya ulangi sekali lagi, menyiapkan warisan. Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada keturunannya atau penerusnya. Sesuatu ini seringkali orang menganggapnya berupa harta benda. Tapi kita akan membahasnya, bukan hanya harta benda. Mengapa? Harta benda tanpa dikelola dengan baik, tanpa ditopang oleh mental yang kuat, tanpa ditopang oleh keterampilan untuk memelihara, mengusahakannya, mengembangkannya, maka harta benda ini bisa mulai berkurang, bahkan bisa hilang lenyap. Dan kali ini saya akan berbagi hati tentang menyiapkan warisan. Saya harus menceritakan dulu pengalaman hidup saya. Mungkin akan sama dengan beberapa kalian. Saya ini dibesarkan anak kedua dari 5 bersaudara. Dari keluarga yang biasa, tidak miskin, tidak kaya, cukup. Kemudian orang tua saya bercerai ketika saya berusia sekitar 12 tahun, kelas 6 SD. Prosesnya cukup panjang, keputusan sampai kelas 1 SMP. Jadi kegoncangan itu yang membuat saya merenung dan berpikir. Memikirkan diri saya, memikirkan masa depan. Biasanya bapak ada di rumah setiap hari. Tapi setelah perceraian itu bapak sudah tidak ada lagi. Dia pergi tinggalkan kami 5 anaknya. 5 anaknya. Dengan ibu kami, istrinya. Dia bersenang-senang dengan perempuan lain. Itu menimbulkan luka di hati saya. Kami seperti dicampakkan. Saya waktu itu merasa sebagai pelengkap penderita. Untuk apa hidup kalau hanya untuk menderita? Padahal sebelumnya kami ini menikmati kehidupan yang nyaman, berkecukupan. Dan hari-hari itu kekurangan uang, cibiran tetangga, kemudian cibiran dari anggota gereja, membuat saya ini sadar, kami ini berbeda. Kami ini dari berkecukupan bahkan sebelumnya dihormati, tetapi kemudian disisihkan. Kami broken home. Dan itu membuat saya ini memikirkan ulang, untuk apa saya hidup? Apa tujuan hidup saya? Dan hari-hari itu, di tengah kesulitan, ibu saya sebagai single parent, mulai berusaha bangkit, menjual tanah warisan yang di desa, dicoba buat usaha, dan kami tetap sekolah. Hari-hari berjalan seperti biasa dalam artian kami masih bisa hidup dan sekolah. Lalu dalam beberapa kali ibu itu karena tekanan emosi, karena terlalu capek, seringkali menyampaikan sesuatu yang membuat saya merenung. Yaitu ketika beliau mengatakan, apa balasanmu kepada orang tuamu kelak? Apa balasanmu kepada orang tuamu kelak? Pada waktu itu saya marah, pada waktu itu. Mengapa? Karena saya pikir saya tidak minta dilahirkan. Saya tidak minta dilahirkan. Aku ada itu karena kalian, bapakku dan ibuku. Harusnya kalian bertanggung jawab.
itu kemarahan saya. Usia remaja, masih SMP. Tapi kalimat itu, kalimat ibu ketika emosi, apa balasanmu kepada orang tuamu? Apa balasanmu kepada orang tuamu? Itu membebani hati saya. Apakah ini kehidupan? Apakah ini tujuan untuk punya anak? Bahwa anak adalah investasi untuk masa tua orang tuanya. Untuk kehidupan di masa tua dari orang tuanya. Anak ini adalah investasi dari orang tuanya. Pikiran itu menggerogoti saya. Dan saya merasa bahwa ya sudahlah. Memang kehidupan harus dilewati. Dan saya tidak mau bunuh diri. Karena bunuh diri artinya saya memutuskan hidup saya sendiri. Dan saya pasti masuk neraka. Mengapa? Karena bunuh diri dilarang oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi saya jalani hidup. Tetap berpikiran bahwa saya kalau besar harus menunjang kehidupan orang tua saya, khususnya ibu saya. Tidak berpikir untuk, oh saya terima warisan. Oh sama sekali. Apa yang perlu diwariskan, apa yang bisa diwariskan oleh ibu saya. Pada waktu itu ya. Tapi dalam pertolongan Tuhan, kami 5 anaknya ini bisa sekolah, sebagian kuliah, mulai kerja. Kakak saya masuk ke polisian menjadi poluan. Dan kami masing-masing itu dalam berkat Tuhan. Saya tahu semua karena Tuhan, tapi juga karena doa, impian dari ibu saya. Singkat cerita, kami jalan masing-masing, kami pulih, lalu mulai menikah satu demi satu. Ketika mulai menikah satu demi satu itu, saya memiliki keluarga saya sendiri. Dan pengalaman, pelajaran ketika saya kecil, saya remaja, bagaimanapun itu mempengaruhi saya. Saya melihat anak-anak kami ini. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Pada waktu itu, bersyukurnya saya sudah bertobat, saya lahir baru. Saya mengalami pembaharuan konsep pikir. Saya mengalami perubahan cara pandang, cara bicara, cara kerja. Dan Tuhan memberkati begitu rupa. Salah satu yang membuat saya merenung adalah soal tugas saya untuk mensupport, membalas budi akan orang tua saya. Karena di pikiran saya anak harus membalas budi. Dan suatu kali saya membaca Alkitab yang mengatakan bahwa anak harus membalas budi orang tuanya. Saya tahu itu. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi saya setuju. Saya harus berbakti, saya harus membalas budi baik orang tua saya. Belum sepenuhnya semua keinginan orang tua saya dipenuhi karena sampai dengan beliau meninggal, beliau masih bekerja. Kami tidak terlalu banyak mensupport beliau. Kami masih juga membangun hidup masing-masing. Tapi kehidupan sudah jauh lebih baik dibandingkan ketika beberapa tahun setelah perceraian orang tua saya. Sudah baik. Dan adik saya yang mungkin lebih banyak mensupport ibu saya, kakak saya juga. Saya nggak terlalu banyaklah seperti mereka. Tapi apa yang dikatakan ibu ketika beliau dalam keadaan jengkel, ngadepi anaknya, tekanan emosi, ya segala kebutuhan mengeluarkan pernyataan. Apa balasmu nanti kepada orang tuamu? Dan waktu itu sedikit demi sedikit, saya mulai memahaminya. Apakah saya setuju bahwa anak adalah investasi orang tua? Dalam perkembangannya, saya tidak setuju 100%. Saya bisa memahami orang-orang yang menganggap ya anaknya adalah investasi. Oh, saya bisa memahami. Tetapi dalam perkembangannya,
saya memahami, setelah saya baca kebenaran Alkitab, setelah saya melihat beberapa contoh, saya paham, ternyata orang tua harus menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Bahkan yang lebih lagi, orang tua sebaiknya tetap punya penghasilan, bahkan cukup untuk menolong anaknya, cucunya, cicitnya. Jadi dalam perjalanan hidup saya belajar. Selain belajar dari kebenaran ilahi, saya belajar dari beberapa orang, kenyataan kehidupan, dan pertimbangan dalam hati saya, hati nurani saya. Memang seharusnya orang tua itu menyiapkan warisan untuk anak-anaknya. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, apakah Bapak terima warisan dari orang tua? Dalam kenyataannya, apakah kami berlima menerima warisan berupa harta benda dari orang tua kami? Saya harus katakan iya. Mengapa? Karena tanah yang dimiliki oleh bapak dan ibu itu dalam keputusan pengadilan bukan milik bapak ibu, tapi adalah milik anak-anaknya. Sehingga kami terima itu sebagai warisan. Tapi lebih lagi, ternyata warisan yang diberikan khususnya ibu saya kepada kami berlima adalah bukan hanya materi, tapi semangat berjuang, pengertian, iman, keterampilan hidup, gigih menghadapi kesulitan. Itu justru merupakan warisan yang mahal, lebih berharga daripada harta benda. Jadi warisan bukan hanya bicara materi, tetapi bicara tentang pengertian, hikmat, semangat, kegigihan hidup, keterampilan hidup. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.